Update dunia kripto 5 Desember 2021. Nah, jadi apa namanya setelah kita melihat gitu ya koreksi yang cukup dalam kemarin gitu yang terjadi apa namanya dalam beberapa jam aja gitu ya. Nah, itu kita pasti banyak muncul pertanyaan gitu, apakah kita bull run sudah berakhir, apakah kita di bear market atau seperti apa. Nah, coba kita akan membahas mengenai itu di video ini berdasarkan data tentunya ya. Halo teman-teman, nama saya Riko. Di sini saya akan membahas mengenai update-update dari makroekonomi dunia investasi dan terutama spesifik mengenai kripto. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali nonton di video ini, bisa kalau suka bisa like dan subscribe di channel saya karena saya biasanya akan mengupdate market terutama kripto ya itu diusahakan setiap hari. Nah, kalau untuk hari ini kita pertama akan mencoba menjawab mengenai apakah kita ini berada di bear market atau enggak, gitu ya. Nah, tentu yang pertama yang perlu kita ketahui itu definisi dari bear market itu sendiri apa. Nah, ini saya nggak bawa buat, saya langsung search aja gitu ya. Bear market itu terjadi ketika harga atau apa namanya penurunan lebih dari 20%. Jadi harganya itu turun 20%. Nah, coba kita lihat dari BTC. Ini chart satu hari gitu ya. Kalau misalnya satu hari kemarin itu penurunannya berapa dalam sih? Nah, kita lihat sampai ke sini. Nah, itu berarti 21,22%. Nah, jadi kalau dari definisi itu kita sudah bilang, kita bisa bilang bahwa kita di bear market, gitu ya. Terus sentimen investor negatif. Nah, kita coba lihat juga. Kalau biasanya kita pakai sentimennya itu dari Fear and Greed, gitu ya. Dan saya rasa ini pasti extreme fear lah. Nah, 18 turun 7 poin. Padahal kemarin itu sudah di fear dan extreme fear gitu ya. Nah, jadi apakah di bear market sejauh ini? Iya, itu jawaban simpelnya. Nah, tapi yang paling penting itu yang mau kita tahu itu berapa lama gitu ya kalau bear market itu terjadi siklusnya itu berapa lama? Apakah ini bakal lama atau cuma sebentar? Nah, itu coba kita lihat secara data, kita lihat dari ini deh, apa per minggu aja biar lebih gampang ya. Nah, jadi penurunan yang dalam itu yang seperti kita tahu itu kan di Mei, yang ada FUD dari Elon, dari China segala macam itu ya, turun. Nah, kalau ini kita hitung ada berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 minggu gitu ya. Setelahnya baru mulai naik. Yang kedua, Corona pastinya ya. Corona itu di 2020 ini pasti Maret. Oke. Nah, ini lebih cepat lagi nih. 1 minggu udah kelihatan tuh naiknya, naik terus. Tapi memang nggak parabolik ya. Kalau dari sini pun kelihatan ya cukup lumayan kenaikannya $1.000, $1.000, terus $2.000, tapi nggak naik parabolik seperti sekarang tentunya. Apa karena ya beda lah ya zamannya dulu itu ada belum ada investor dari institusi segala macam. Kalau ini kan sudah cukup banyak, ETF juga cukup banyak untuk futures terutama ya. Nah, jadi kalau dilihat dari dua periode itu, karena kan sebenarnya mirip-mirip ya. Ini kita kena FUD dari The Fed, Evergrande, segala macam, ada Corona juga. Nah, sini kan ada Corona. Data historis ini memperlihatkan kita bahwa nggak begitu lama gitu sebenarnya kalau ini 2 bulan gitu ya. Ya bukan berarti apa namanya pasti gitu setelah 2 bulan wah bakal naik tinggi lagi parabolik lagi ya nggak ada yang tahu gitu. Tapi secara data historisnya kita bisa lihat ya seperti itu sejauh ini gitu ya. Mungkin apa namanya nggak begitu lama gitu berlangsungnya. Tapi kalau misalnya kita tarik lebih panjang, ada juga bear market yang cukup panjang ya. Nah, kalau misalnya di sini penurunan, nah ini kan lama juga nih. Jadi apa namanya ini jadi pertimbangan aja. Bukan berarti langsung kita bakal rally gitu ya, karena kita harus lihat juga apa faktor lainnya, bukan hanya dari data historis simple seperti ini. Tapi supaya ada gambaran aja sih.
Nah, seperti biasa kita mau lihat dari berita dulu ya. Nah, berita which is nggak begitu bagus, yang 4 jam yang lalu mengenai Bitmart gitu ya, exchange centralized ini padahal, tapi dia kena hack dan kehilangan hampir 200 juta dolar. Nah, ini sepertinya peristiwa yang cukup besar juga untuk central exchange gitu. Jadi apa namanya ini juga menambah kekhawatiran gitu ya. Ya, sangat nggak bagus sekali sebenarnya timingnya kok hari ini bisa kena hack juga gitu. Tapi ya apa boleh buat itu udah terjadi. Terus ada berita tentang FTX yang lagi mencari funding nih apa namanya kira-kira 1,5 miliar dolar. Nah, FTX ini juga exchange yang cukup besar ya dan sepertinya mau growing cukup cepat juga. Nah, terus apa namanya ada ini Salvador beli by the date sama Justin Sun juga ya, tapi nggak begitu banyak kalau nggak salah 50 BTC doang gitu. Nah, jadi sejauh ini ya dari berita nggak begitu bagus ya. Terus juga ada ini apa namanya momentum. Oh ini udah kita bahas ya, sudah sempat pernah kita bahas support berapa ini juga udah lewat 53 kan kayaknya udah jauh sekarang. Nah terus ada apa namanya mengenai BTC yang dibandingkan dengan ETH. Nah jadi katanya BTC walaupun turun terus, ETH ini tetap banyak trader yang bullish. Nah coba kita lihat ya secara chart. Ini saya udah pasang di ETH BTC. Memang menarik melihatnya itu kok ini naik terus gitu. ETH berarti memang memperlihatkan bahwa orang lebih bullish ke ETH daripada BTC gitu ya. Karena kalau misalnya ini turun drastis, nah itu berarti orang lebih bullish di BTC gitu karena ini per BTC kan ya. Nah, dan ini juga sudah ini dari weekly udah tembus resisten yang kecil ini ya yang cukup besar menurut saya karena ini agak jauh. Jadi orang asumsi gitu, banyak berpendapat bahwa apakah kita udah di alt season segala macam gitu ya. Ini tandanya apa gitu? ETH apakah akan ngeflip BTC gitu secara dominasi atau apa? Nah, kalau untuk alt season tentu kita belum ya. Ini kita masih di 43. Jadi kalau mau sampai ke altcoin season itu kan 75, masih jauh. Kalau kita lihat per bulan pun malahan lebih kecil, 41 gitu ya. Jadi kalau orang bilang alt season sih menurut saya belum. Nah, tapi kalau dilihat dari dominasi BTC ini memang turun terus gitu. Jadi makanya masih ada altcoin-altcoin yang kadang terbang gitu ya. Nah, ini berita bagus sebenarnya untuk altcoin. Cuman momennya nggak tepat karena BTC drop-nya luar biasa. Kalau misalnya BTC-nya sideways saja gitu, nah itu menurut saya bagus. Nah, tapi sejauh ini ya kita masih dalam tahap recovery lah, apalagi ini terjadinya kemarin di weekend gitu ya. Ya, jadi kurang bagus sekali. Nah, Fear and Greed tadi kita udah bahas 18 turun. Kalau dilihat dari sentimen market secara on chain itu juga kemungkinan bearish ya masih pastinya. Cuma kita lihat lebih pasti di ya bearish. Dari exchange lumayan untuk sekarang ya, untuk momen ini. Untuk futures masih netral. Nah, jadi kita lihat lagi yang lain. Nah, ini mengenai whale flow. Saya pernah bahas juga di video-video sebelumnya ya. Ini menunjukkan bahwa akumulasi whales itu bagaimana gitu, tahapnya bagaimana. Saya mau tahu nih, soalnya kan ini penurunan cukup drastis. Harusnya naik dong, nggak naik signifikan sayangnya. Ini per hari ya. Coba kita lihat per jam mungkin lebih jelas. Nah, ini ada kenaikan tentunya. Nah, ini kan dari sebelum drop gitu ya. Ada kenaikan sedikit gitu ya. Nah, mengikuti ini ya ini mungkin diakumulasi oleh whales saja nih sampai sini. Cuma kalau secara per harinya itu belum kelihatan. Kalau dibandingkan dengan ini kan jauh sekali. Ini masih 4 dari indeksnya ini ya. Kita sekarang masih di ya hampir 3 gitu. Nah, cuma kalau udah lewat misalnya 3,5 atau apa mengarah ke tinggi,
Nah, itu good news. Berarti whales sudah mulai agresif mengakumulasi ya. Kalau sekarang berarti belum, kemungkinan masih wait and see. Nah, ini juga yang menjadi kita sebagai apa namanya retail ketar-ketir juga nih. Jadi masih ada kemungkinan turun lagi mungkin ya. Kalau dari whales-nya nggak agresif itu berarti ada something gitu. Nah, kalau kita lihat dari ada yang wallet ini juga, wallet whales yang kita suka pantau gitu ya. Ini wallet terbesar ketiga dalam apa perhitungan BTC-nya, jadi jumlah BTC-nya cukup banyak. Whales ini juga belum akumulasi nih. Padahal dia terakhir akumulasi itu kembali lagi ini bukan beli atau jual, ini cuman lihat dari apa namanya pergerakan wallet-nya ya, yang keluar atau yang masuk gitu. Tapi kita asumsikan dia beli atau jual aja, karena sudah saya pernah jelaskan juga harga turun dia biasanya bertambah, harga naik biasanya berkurang. Nah, berarti kita bisa secara simpel memang bilangnya bahwa ya ini jual atau beli. Terlepas dari kita nggak tahu transaksi aslinya itu seperti apa ya, tapi ya ini jadi pertimbangan aja. Setelah penurunan yang drastis ini, nggak ada penambahan sama sekali sejauh ini. Apakah dia habis duit atau gimana kita nggak tahu. Tapi menurut saya kemungkinan dia juga berarti masih wait and see. Gitu. Namanya whales ya ada aja pasti kan ya sumber dananya kalau menurut saya, apalagi kalau dia bullish banget dengan BTC. Ini kan bisa dilihat dari waktu 54.000 dia gila-gilaan nih. Nambah lagi kan cukup banyak. Ini yang paling banyak nih. Di 58.000 padahal dia nambah 1.000 lebih BTC-nya. Nah, tapi sekarang dengan harga yang sangat murah kok belum. Nah, itu yang bikin kita waspada itu ya untuk sekarang gitu. Terus kalau kita misalnya lihat dari open interest dan funding rate, tentu turun drastis ya, tapi kita lihat per jamnya. Nah, ini juga masih flat. Funding rate sudah cukup mantul, berarti udah mulai banyak yang ngelong. LTH SOPR ini cukup naik waktu itu, agak ada kenaikan waktu penurunan tajam ini ya. Nah, tapi sekarang masih apa namanya? Masih flat. Jadi belum ada terlihat seperti apa gitu arah dari long term holder ini. Kalau mereka nggak akumulasi, tadi kita lihat whales ya, mereka nggak akumulasi, terus mereka nggak TP. Nah, ini ada apa nih? Berarti mereka masih wait and see. Sangat wait and see gitu ya. Jadi fragile banget menurut saya posisi BTC sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat coba dari seperti biasa technical ya. BTC USDT. Satu hari masih sell bearish 4 jam. Masih sell 1 jam. Which is already good. Buy 15 menit. Biasanya sama karena time frame-nya kecil. Oke, buy. Nah, nanti kita lihat ya. Oke, ini dari time frame weekly mereka udah BTC mantul persis di support ini gitu ya. Jadi sekarang mencoba menembus resisten baru ini. Tapi sudah menembus trendline. Ini saya udah bahas kemarin ya. Kita lebih zoom in ke per hari, jadi lebih jelas. Kalau kita zoom in per hari, BTC mau coba masuk lagi gitu ya ke trend line-nya, tapi belum kuat sepertinya. Per 4 jam mungkin lebih jelas. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi apa namanya? Sudah mantul dari kemarin itu. Nah, ini ada support baru di sekitar 48.700. Ini kalau misalnya memang BTC bisa mempertahankan support ini, itu good news. Jadi mungkin sideways di sini gitu ya. Tapi kalau nggak kuat, nah itu bisa jebol lagi lebih dalam. Nah, jadi apa namanya? Ini patokan sekarang lumayan besar nih. Jadi bisa dilihat support 48.700 ini jebol atau enggak. Bukan berarti juga jebol nge-wick begini doang gitu ya.
Nah, tapi ini udah retest berapa kali ya? Tadi 2 kali tuh dalam 4 jam, berarti 8 jam ke belakang sudah di retest terus nih. Nah, ini mau coba ke arah resisten. Memang kalau kita lihat dari apa namanya indikator tadi memang masih bearish gitu ya, secara ininya, secara apa preset dari 1 hari 4 jam gitu masih bearish. Nah ini juga kalau dari MACD perlahan mau ke arah bullish. Nah mungkin makanya BTC akan mencoba naik dulu. Kalau misalnya nggak kuat turun lagi. Nah retest sideways di situ. Nah tinggal kita lihat support tadi. Kalau mau aman itu memang ditembus 52.000 ini. Itu sudah cukup oke lah gitu untuk sekarang. Kalau misalnya kita ngomong tentang psikologi trading, ya 50.000 lah ya. 50.000 itu angka kayaknya udah apa membuat optimisme trader itu meningkat gitu. Nah, kalau ini belum tembus 50.000 itu masih ya kita masih banyak wait and see memang. Nah, ini kelihatan sekali tuh. Jadi lagi coba, makanya kalau 1 jam tadi bullish, karena kan pergerakannya begini tuh. Wah, naik terus. Lagi coba nembus ini pokoknya, daerah 50 ribuan. Nah, kalau misalnya nggak tebus, kalau dilihat di sini sudah mulai ini ya, sudah mulai nggak begitu kuat. Jadi kemungkinan retest ke support kalau menurut saya. Nah, jadi hati-hati aja deh. Nah, sedangkan kalau kita lihat ETH juga udah lumayan ya kenaikannya. Walaupun ikut turun juga, kalau BTC turun masih gitu, tapi begitu dia mantul tuh lumayan cepat, tinggi banget gitu. Nah, untuk dominasi tadi kita ada sempat lihat sedikit, itu dominasinya memang sekarang bermain di sini saja ya, banyakannya 40,65. Apa namanya? Sebenarnya dia berusaha tembus ini sih tadi udah, tapi ternyata nggak berhasil. Nah, jadi baguslah untuk altcoin gitu di daerah sini kemungkinan. Kalau misalnya bisa tembus lagi ke bawah sini, wah itu lebih lebih gila lagi sih. Tapi dengan melihat keadaan BTC sekarang, saya ragu bisa apa namanya koreksi dalam gitu, apalagi di bawah 40 kayaknya agak susah. Jadi mungkin sideways di sini aja gitu. Karena BTC begitu drop, ya kenaikannya cukup signifikan gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya BTC-nya naik juga untuk naik tinggi ya dia butuh di support dominasi gitu, karena kalau dominasi tinggi BTC tinggi ya cepet kenaikannya, karena orang fokusnya cuma ke BTC gitu ya, orang jual semua out masuk ke BTC. Nah, jadi tambah cepet itu naiknya. Sebenarnya saya agak menunggu itu sih, paling nggak ke 50.000 lah gitu, tembusnya ke 50 ribuan gitu ya, didukung dominasi terus baru sideways di situ, ya udah kita bermain di altcoin. Tapi ya itu idealnya. Jadi sekarang kesimpulannya itu apa namanya? Kalau dibilang bear market, ya kita di bear market secara definisi gitu ya. Bukan berarti udah pesimis, enggak juga. Apa namanya? Karena kalau dilihat secara historis ya itu tadi 2 minggu, berapa malahan ada yang cuma 1 minggu gitu ya, udah balik lagi. Memang ada yang sebelum itu yang tadi saya bilang ada juga yang cukup lama. Jadi ya kita harus lihat, makanya pergerakan BTC itu kalau saya pribadi lihat per hari. Karena kita kalau mau lihat 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu jujur agak susah gitu ya. Karena ya itu kita bisa lihat sendiri kemarin pun penurunannya sampai 21% dalam 1 hari. Bagaimana orang bisa tahu gitu ya dalam 3 bulan lagi kenaikannya 50%, penurunannya 20%, kayaknya agak susah gitu ya. Walaupun pakai indikator drawing sendiri mencocokkan, ya tapi menurut saya lebih aman update setiap hari gitu. Jadi kita tahu pergerakannya memang benar-benar itu kuat atau enggak, arahnya kemana, berita seperti apa gitu ya. Nah, jadi sejauh ini kalau ditolak di sini ya berarti kita masih bearish. Mungkin akan retest ke support ke 46.000 itu mentok menurut saya. Jadi dia kemungkinan akan apa turun, naik lagi begitulah di sini posisinya. Kalau misalnya mau memperjelas dengan panah mungkin beginilah ya. Coba naik lagi. Kira-kira begitu.
bukan berarti ini pesimis, tapi ya keadaan dari data saya lihatnya ya seperti itu sejauh ini. Dan ini cuma untuk BTC gitu ya. Untuk apa berita yang bagusnya itu sebenarnya ETF BTC di Kanada itu sudah launching kalau nggak salah. Cuman memang karena ini tabrak weekend, jadi belum di tradingin ya kayaknya. Jadi kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang cukup bagus itu bukan cukup bagus, cukup volatil itu di Senin. Nah, besok gitu ya. Jadi pergerakannya itu lebih kelihatan dari pasar Asia juga kan, Eropa segala macam. Kalau Minggu sama Sabtu ini memang inilah apa namanya agak slow dan juga lebih spekulatif menurut saya. Nah, tapi kalau di apa hari weekdays itu lebih kelihatan. Nah, jadi teman-teman tentu stay safe ya. Tadi support dan resistennya kira-kira ya ini kalau per 1 jam mau paling dekat 49.700 atau 50 lah paling gampang gitu ya. Kalau tembus 50 itu dan stabil di situ kita cukup bernapas lega gitu ya. Apakah ini sudah waktunya serok? Kalau saya pribadi sudah serok, tapi saya tetap menyediakan banyak cash di samping gitu ya. Karena ya seperti ini kita lihat keadaannya gitu. Masih sideways di sini. Dan apa namanya altcoin lebih terombang-ambing lagi kecuali mungkin ETH gitu ya. Yang lain itu terombang-ambing banget, naiknya bisa cepat, turun lagi orang. Jadi kayak scalping aja kalau saya lihat trennya. Baru ya baru berapa jam ini gitu ya. Jadi sangat spekulatif. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya memang nggak mau trading, nggak usah dipaksa untuk hari ini, terutama besok kita lihat lagi trennya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jika suka tentu bisa like, subscribe, dan komen ya. Atau share video ini ke teman yang lain. Semoga ini bisa menjadi manfaat juga untuk teman-teman trader ataupun mungkin cuma memang suka dengan dunia kripto atau baru mau masuk gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan tentu tinggal tulis di komentar aja. Mungkin saya pasti baca semua dan kalau misalnya bisa saya balas pasti kita coba bahas juga di video-video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.